Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nafikar di sini. Seperti biasa ya teman-teman, hari ini saya mau ajak teman-teman ngikutin kegiatan saya. Sekarang saya lagi berjalan menuju ke belakang rumah, ingin melihat lahan atau tempat yang ingin kami bereskan. Karena rencananya saya ingin membuat kebun mini di belakang rumah. Ini itu adalah bekas kandang ayam atau bekas kebun mini saya yang sudah lama tidak kami gunakan dan sudah ditumbuhi oleh rerumputan liar atau semak belukar. Sini ada pohon ceri ya teman-teman ya, tapi pohon ceri ini nggak akan saya tebang karena biar nggak terlalu panas ya teman-teman ya di sini. Jika nanti saya merawat kebun ini, lumayan juga ya teman-teman ya, buahnya bisa dipanen. Nih, siapa di sini yang suka buah ceri? Buah seri maksud saya. Ini ya teman-teman ya, buahnya seperti ini, kecil-kecil, mungil-mungil. Nih. Itu suami saya sudah mulai cabutin rumput karena di sini dulu itu juga bekas kebun atau bekas kandang ayam. Jadi rumput yang tumbuh di sini itu tidak sulit untuk dicabut. Sangat mudah ya teman-teman ya. Tinggal kita tarik-tarik aja, rumputnya akan tanggal dengan sendirinya. Seperti ini ya teman-teman ya. Sangat mudah sekali. Sambil berberes kebun atau lebih tepatnya lahan yang untuk dijadikan kebun, saya itu pengen sambil bercerita ya teman-teman ya. Saya itu ingin bercerita sedikit tentang suami saya. Sebetulnya suami saya itu nggak mau direkam ya teman-teman ya. Apapun kegiatan dia bersama saya ataupun kegiatan dia di rumah, dia itu tidak ingin direkam sama sekali. Katanya dia itu malu kalau masuk kamera, apalagi videonya itu saya upload di YouTube. Tapi hampir setiap hari saya itu kasih dia pengertian. Saya itu bercerita tentang YouTube ke dia, bagaimana bagusnya di YouTube. Akhirnya lama-kelamaan dengan perjuangan yang panjang, dengan susah payah saya membujuk suami, akhirnya alhamdulillah dia sekarang sudah mulai mau ikut masuk dalam video saya atau dalam kegiatan saya ngonten. Suami saya mau ikut ngonten itu selama 2 atau 3 bulan belakangan ini ya teman-teman ya. Kalau dulu dia itu nggak pernah mau sama sekali. Sedikit aja masuk dia dalam kamera, dia langsung protes, katanya tolong dihapus soalnya dia malu, alasannya begitu ya teman-teman ya. Tapi akhirnya sekarang ini dia mulai mengerti ya teman-teman ya. Bahkan sekarang dia itu mulai ajak saya ngonten bareng. Bahkan sekarang setiap kali saya punya ide konten, seperti contohnya kemarin saat saya punya ide pengen cari kerang di sungai, dan sekarang saat saya ingin berkebun mini, alhamdulillah dia itu sangat semangat ya teman-teman ya, katanya ayo ayah bantu bikin konten, katanya begitu. Alhamdulillah ya teman-teman ya, yang tadinya tidak mau sama sekali masuk kamera, tapi sekarang dia malah yang makin semangat untuk mendukung saya membuat video-video atau konten-konten yang ingin saya upload ke YouTube. Situ aja lah, itu kan sininya. Situ aja kata ibu kan. Aku antar kau balik.
Ini anak saya datang ya teman-teman. Tadi itu dia bermain di rumah sendirian, tapi mungkin karena dia nggak ada teman, soalnya abang-abangnya lagi sekolah, jadi dia datang ke sini. Seperti biasa ya teman-teman ya, kalau ada anak kecil saat kita beraktivitas, pasti dia itu ganggu. Dari tadi itu dia itu ada aja yang dimintanya, yang mau buah seri lah, yang mau manjat lah, mau inilah, mau itulah, yang pokok dia itu pengennya gangguin saya. Di sebalik tembok suami saya lagi bakar sampah dan rumput-rumput yang kami cabut ya teman-teman. Walaupun suami saya tidak masuk di setiap video yang saya buat atau di setiap konten yang saya buat, tidak masalah ya teman-teman ya. Setidaknya sekarang suami saya udah mendukung dan memberi saya semangat setiap kali saya ingin membuat konten YouTube. Padahal awal-awal saya nge-YouTube, setiap kali saya bercerita tentang YouTube, suami saya itu kesannya tidak peduli. Dia hanya mendengarkan atau senyum-senyum, atau bahkan kadang dia nggak peduli sama sekali. Tapi sekarang setiap kali saya cerita tentang YouTube, alhamdulillah sekarang dia itu sering kasih saya ide atau masukan bagaimana atau konten apa yang ingin saya upload ke YouTube. Alhamdulillah ya teman-teman ya, perlahan-lahan suami saya mulai berubah. Seperti sekarang dia mau membantu saya untuk membuka lahan perkebunan. Saya itu sangat senang ya teman-teman ya. Sebetulnya rencana kami ingin membersihkan tempat ini sudah dari 2 minggu yang lalu. Hanya saja setiap kali kami ingin membersihkannya keesok harinya, ada aja kerjaan suami saya atau saya yang sakit. Dan akhirnya rencana mau membersihkan lahannya ditunda sampai selama 2 minggu. Alhamdulillah hari ini suami saya nggak ada kegiatan, saya pun udah mulai sembuh. Jadi tadi suami saya bilang, ayo Bu kita membersihkan belakang rumah yang ingin dijadikan kebun mini, sekalian ibu bikin konten. Ya dengan senang hati saya langsung mengatakan iya ya teman-teman ya. Soalnya saya juga tidak ada konten. Kemarin kan saya sakit beberapa hari, jadi saya tidak pergi mulung. Saya tidak punya konten mulung atau konten yang lainnya. Jadi dengan senang hati saya langsung mengatakan iya saat suami saya menawarkan diri ingin membersihkan belakang rumah sekalian dijadikan konten. Itu anak saya yang nomor 2 udah pulang sekolah ya teman-teman ya. Jadi saya minta dia untuk bermain dengan adiknya supaya adiknya itu tidak gangguin kami saat kami beres-beres atau bersih-bersih rerumputan ini.
Ini itu pohon serai yang ditanam oleh suami saya sudah lama ya teman-teman ya. Dulu di sini pohon serainya itu banyak, bagus, subur, tapi karena tidak ada yang ambil, lama kelamaan pohon serai ini mati. Rencananya sekarang mau dicabut, mau dirapikan, nanti ditanam lagi yang baru supaya bisa lebih bagus dan lebih rapi lagi. Bersihkan ini. Oh iya. Ini ada serai ya teman-teman ya. Jadi serainya ini mau saya beresin dulu. Awas ya. Nanti ditanam lagi. Kata suami saya itu salah cara membersihkannya ya teman-teman ya. Jadinya dia ikut turun tangan membantu saya. Katanya kalau mau bersihin serai dan mau tanam lagi, tinggalkan akarnya sedikit. Kalau menurut saya tanpa akar pun serai ini mau hidup ya teman-teman ya. Soalnya serai ini kan gampang sekali hidupnya, nggak susah, tinggal ditancap ke tanah, dibiarkan aja dia juga hidup, tidak harus dirawat atau disiram. Tapi itu menurut saya ya teman-teman ya. Ternyata menurut suami saya berbeda lagi, dia maunya ada akarnya sedikit supaya tumbuhnya lebih cepat dan lebih bagus. Katanya begitu. Mau nggak mau akhirnya saya nurutin dia ya teman-teman ya, soalnya kan di sini dia yang membantu saya. Kalau saya nggak nurutin dia nanti bisa berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Takutnya nanti dia nggak mau bantuin saya lagi, takutnya nanti dia merajuk lalu saya ditinggal. Jadi kalau saya ditinggal, siapa coba yang bantuin saya di belakang ini untuk beres-beres kebun mini saya ini? Kalau sendiri jujur aja saya nggak sanggup ya teman-teman ya. Kan seperti yang teman-teman tahu, saya itu mudah capek, mudah lemas. Jadi saya itu selalu membutuhkan bantuan suami saya. Saya itu tipe istri yang tidak bisa hidup tanpa suami. Tapi itu kata-kata saya aja ya teman-teman ya. Soalnya saya itu memang selalu membutuhkan bantuan suami saya apapun itu. Sedangkan naikkan galon ke atas dispenser aja saya itu membutuhkan suami. Siapa di sini ibu-ibu yang sama seperti saya, apa-apa di rumah itu membutuhkan bantuan suami, nggak bisa hidup tanpa suami? Ini beres-beres kebunnya udah mau siap ya teman-teman ya, tinggal sedikit lagi saya mau ninggalkan ini, yang beresin lanjut suami karena saya mau masak. Sebetulnya tadi saya udah masak nasi, nyuci piring ya teman-teman ya, udah nyuci baju, baru saya beraktivitas di sini dengan suami. Tapi saya belum masak lauknya, jadi sekarang saya mau masak lauknya dulu biar suami yang lanjut beresin ini. Ini sekarang suami saya sendirian beresinnya ya teman-teman ya. Soalnya kan tadi saya udah bilang kalau saya mau tinggal masak. Jadi dia semangat untuk memberesin ini sendiri. Kalau bisa hari ini itu udah selesai semuanya. Jadi besok tinggal memindahi bibit-bibit yang sudah saya tanam dari jauh-jauh hari. Karena dari jauh-jauh hari itu saya sudah membibitkan beberapa jenis tanaman ya teman-teman ya. Seperti cabai rawit, terong, juga tomat. Terus saya juga bibitkan apa ya namanya? Oh ya, saya baru ingat, saya itu juga sudah membibitkan timun. Maaf ya teman-teman ya kalau saya itu ngomongnya suka lupa-lupa karena saya itu memang sudah pikun.
Ya padahal saya itu merasa saya belum tua-tua amat ya teman-teman ya, tapi saya itu suka pikun. Tapi mau diapakan lagi, sudah keadaan, sudah nasib, ya sudah memang kenyataannya begitu. Memang saya itu suka lupa-lupa. Saya sudah minta suami untuk bongkar kandang ayam ini, tapi kata suami saya tidak usah dibongkar, diperbaiki aja. Soalnya kayunya itu masih ada yang bagus, tapi ada juga yang lapuk. Nanti yang lapuk kita ganti yang baru, kata suami begitu teman-teman. Jadi ya udah, saya biarkan aja kandang ayam ini dirapikan. Nanti kita ganti dengan papan-papan yang baru atau kita kasih atap. Saya udah selesai masak teman-teman. Sekarang saya ada di belakang rumah saya, di tempat yang tadi kami bersihkan. Tadi kan pas saya masak, saya ninggalkan suami sendiri membersihkan ini. Terus pas saat saya lagi masak, kata suami dia itu dapat telepon dari temannya. Katanya ada kerjaan mendadak. Ya udah, daripada dia sibuk membereskan ini, lebih bagus kalau ada kerjaan, lebih bagus dia kerja ya teman-teman ya. Tapi sekarang udah lumayan ya teman-teman ya, ini udah lumayan bersih. Ini seperti ini ya teman-teman ya, udah alhamdulillah udah mulai bersih. Yang tadinya semak-semak ya teman-teman ya, semak atau hutan atau apa sih namanya, pokoknya intinya ini udah mulai bersih, tinggal sedikit lagi. Kita hanya sebatas ini aja ya teman-teman ya, nggak sampai ke sana. Kalau sampai ke sana terlalu luas, takutnya nanti saya nggak keurus karena saya kan sering sakit. Kata suami besok mau dilanjut bersih-bersihnya, beres-beresnya. Soalnya tadi dia nggak bisa lanjut karena dia dapat telepon dari temannya ada kerjaan. Berhubung ada kerjaan, lebih bagus dia melakukan pekerjaan yang lain ya teman-teman ya daripada ini. Ini nanti bisa dilakukan saat nggak ada kerja. Saya pun juga bisa bantu. Ini ya teman-teman ya. Itu pun serai masih ada satu apa ya namanya, pokoknya satu tumpuk lagi. Ini udah diberesin suami, udah dicabut tapi belum diberesin. Dan ini yang tadi udah saya beresin. Kelihatan nggak teman-teman? Semoga kelihatan ya, semoga jelas. Ini udah saya beresin tadi. Ini nanti mau saya tanam. Oh bukan nanti ya teman-teman ya, kemungkinan besok karena ini kan belum beres semua ya teman-teman ya. Nih ini pun belum, ini pun nanti mau dibersihkan, dibereskan. Kalau di sini tetap akan jadi kandang ayam karena kami ada ayam ya teman-teman ya. Ini itu dulu kandang ayam ya teman-teman ya. Mulai dari tembok itu di sekeliling sampai situ, sampai sini. Ini dulu di dinding seng sama suami saya. Jadi dijadikan kandang ayam, tapi karena suami saya waktu itu sibuk, lumayan banyak kerjaan, mondar-mandir, jadi nggak keurus ya teman-teman ya. Apalagi saya sering sakit, jadi nggak keurus, makanya dibiarkan aja lalu dibongkar. Sengnya kami jadikan pagar. Jadi sekarang posisinya seperti ini. Karena saya rasa saya udah bisa untuk berkebun walaupun nggak luas, makanya saya minta bantuan suami untuk bereskan belakang rumah ini karena saya ingin punya kebun mini sendiri. Karena di samping rumah itu terlalu sempit ya teman-teman ya. Jadi saya memilih di sini aja. Ini itu tanah PT ya teman-teman ya. Di sini kita boleh berkebun tapi nggak boleh nanam pohon yang seperti pohon yang lama-lama buahnya seperti mangga, jeruk. Kalau nanam-nanam pohon ubi, pisang, cabe, kalau kayak gitu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Soalnya di sini banyak juga warga yang berkebun seperti yang saya lihatkan sama teman-teman waktu itu. Makanya saya memutuskan berkebun di belakang rumah ini juga. Karena kan ini dekat dari rumah saya teman-teman ya, hanya berapa meter jaraknya. Juga ada tembok-tembok pembatas. Nih. Jadi sayang ya teman-teman ya kalau nggak dimanfaatkan. Sedangkan orang aja yang jauh-jauh dari rumahnya, dia rela berkebun ya teman-teman ya. Padahal tanah ini jauh dari rumahnya. Masa saya yang dekat di belakang rumah nggak mau bikin kebun walaupun kebun mini. Kemungkinan saya akan selalu update ya teman-teman ya kegiatan saya di belakang rumah ini. Kegiatan saya berkebun sehari-hari. Mulai dari hari ini kami beres-beres ini lahan yang tadinya semak ya teman-teman ya. Kalau bahasa kami semak atau hutan. Kalau hutan itu kan rimbun ya teman-teman ya, pohonnya tinggi-tinggi. Kalau ini kan pohonnya ya hanya sedada atau sepinggang. Jadi kami itu nyebutnya semak-semak belukar ya. Itu bahasa saya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di rumah beda lagi bahasanya. Dan saya akan selalu update kegiatan di sini mulai dari menanam,
memanen, memberes-beres. Pokoknya saya akan update setiap kali saya beraktivitas di kebun mini saya. Semoga teman-teman di rumah suka dengan video kegiatan saya berkebun. Semoga teman-teman terhibur atau terinspirasi dari kegiatan saya berkebun ini. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah mengikuti video saya sampai detik ini. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Jangan segan-segan untuk mengkritik video saya agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Maaf ya teman-teman kalau saya itu bicaranya masih berlepotan, masih salah-salah atau suka diulang-ulang. Karena saya itu belum terlalu bisa ya teman-teman ya membuat video yang lebih baik atau berbicara yang lebih baik di kamera. Semoga nanti kedepannya saya bisa membuat video yang lebih baik, berbicara lebih teratur, lebih rapi dan lebih pas gitu. Terus ya teman-teman ya kegiatan saya di kebun mini ini semoga ada manfaatnya, ada faedahnya dari teman-teman menonton video saya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dari video saya berkebun. Siapa tahu yang tadinya teman-teman hanya berbaring di rumah saat nggak ada kegiatan, setelah menonton video saya teman-teman jadi kepengen berkebun juga seperti saya. Walaupun kita nggak punya lahan, kita bisa nanam menggunakan polybag atau pot-pot atau mangkok-mangkok bekas. Pokoknya banyak ya teman-teman ya yang bisa digunakan untuk menanam cabai, sekedar cabai, terong, tomat bisa. Terima kasih ya teman-teman ya. Bye bye. Assalamualaikum.